Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Dr. Yusrina SPD MPD, dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Analisis Wacana Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6 dengan kode PBN 62762 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan proses pembelajaran, dan 2 kali pertemuan untuk masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang teori analisis wacana, jenis-jenis analisis wacana, praktik analisis wacana dengan pendekatan struktural, dan praktik analisis wacana dengan pendekatan literasi kritis. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi 4 CPL yang tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh koordinator program studi dan gugus mutu program studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan teori analisis wacana, konteks dan inferensi, serta analisis wacana berbasis literasi kritis. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis teks wacana berdasarkan aspek gramatikal, aspek leksikal, konteks, dan inferensi. Dan yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis wacana monolog, dialog, sastra dengan menggunakan pendekatan literasi kritis. 3 komponen utama dalam mata kuliah ini terdiri dari delivery, interaction, and assessment atau GIA. Untuk delivery, saya memberikan materi kepada mahasiswa melalui link video YouTube, file buku ajar, serta RPS yang dapat mahasiswa unduh melalui laman virtual kelas Unhair, serta presentasi interaktif secara tatap muka di kelas untuk menambah wawasan mahasiswa atau pemahaman mahasiswa. Interaction dalam mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa kegiatan diskusi, kegiatan debat, dan kegiatan refleksi. Assessment atau sistem penilaian dalam mata kuliah ini berupa asesmen formatif untuk penilaian proses, meliputi tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan rubrik penilaian yang tertuang dalam rencana tugas mahasiswa. Selanjutnya, asesmen sumatif dilakukan untuk penilaian akhir meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu blended learning, tipe flight classroom, dan project based learning. Blended learning tipe flight classroom merupakan model pembelajaran kelas terbalik, di mana biasanya mahasiswa belajar materi di kelas dibalik menjadi mahasiswa belajar materi di rumah, dan di kelas mahasiswa fokus pada latihan. Jadi materi saya buat dalam konten video yang dikirim 1 minggu sebelum proses pembelajaran, jadi mahasiswa bisa mengakses kapanpun dan dimanapun selama 1 minggu itu. Kemudian di kelas mahasiswa fokus untuk melakukan latihan analisis wacana. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode presentasi, debat, diskusi, dan metode penugasan. Baik, berikut video proses pembelajaran mata kuliah Analisis Wacana Bahasa Indonesia pada materi pertemuan ke-12 sub CPM 47 Analisis Wacana Dialog Berbasis Literasi Kritis. Mari kita simak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu.
Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran hari ini. Amin. Baik, adik-adik, jadi hari ini masih ingat minggu lalu saya mengirim link video. Video apa itu? Oke, betul. Jadi minggu ini kita akan belajar tentang analisis wacana dialog. Tapi sebelumnya saya ingin tahu siapa yang tidak hadir hari ini? 2 orang. Kenapa? Siapa itu? Oke, Intan dan Susi. Baik, adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan materi yang sebelumnya sudah saya kirimkan minggu lalu ya. Bagaimana, Rohit sudah nonton? Sudah, Ibu. Kapan ditonton? Yang pertama yang saya tonton, yang saya dapatkan yaitu Kapan? Ditontonnya kapan? Kemas Ibu. Semalam Malam Ibu. atau 1 minggu yang lalu? 1 minggu yang lalu. Seminggu yang lalu dan semalam. Berarti sudah 2 kali tonton. Jadi adik-adik memang ini perlu untuk ditonton berulang-ulang. Tapi ada juga buku yang saya kirim, sudah dibaca? Sudah, Ibu. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Nah, untuk mengecek apa betul kalian sudah nonton materi analisis wacana dialog berbasis literasi kritis, saya mau tanya apa betul? Siapa yang bisa jawab apa-apa saja itu? Tunggu, saya putar ulang ya yang akan kita pelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajaran daring. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang analisis wacana dialog berbasis literasi kritis. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik wacana dialog. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami. Ya. Yang pertama dulu, mahasiswa bisa mengidentifikasi karakteristik wacana dialog. Nah, kira-kira apa itu karakteristik wacana dialog? Karakteristik pertamanya, coba saya mau tanya Rohit, apa betul Rohit sudah nonton? Silakan. Saya ulang saja. Menurut dari Samsudin, menurut salah satu unsur wacana dialog adalah pembuka dan penutup. Sedangkan menurut Trika ada 3 struktur wacana, yaitu awal, abstrak, tengah, ataupun orientasi, dan akhir atau koda. Oh iya, betul. Jadi ternyata meskipun seseorang berdialog, berbicara, itu harus ada struktur. Ya, harus ada strukturnya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Rohit bahwa strukturnya itu ada 3, ada pembuka, ada penutup, dan ada isi dan ada penutup. Baik, selanjutnya apa lagi karakteristiknya? Saya, Ibu. Silakan Hama. Yaitu ada topik percakapan, di mana topik percakapan adalah hal atau pokok permasalahan yang dibahas dalam sebuah percakapan atau dialog. Iya. Jadi tentu seseorang ketika berdialog, bercakap, tentu ada tujuan atau ada informasi, ada topik yang sedang dibicarakan. Betul, salah satu karakteristiknya itu. Ada lagi? Siapa yang sudah nonton? Apalagi karakteristik berikutnya? Saya, Ibu. Ya, silakan. Tindak tutur, Ibu. Oke, tindak tutur apa itu? Tindak tutur merupakan segala tindakan yang dilakukan selama percakapan berlangsung. Segala tindakan. Apa-apa saja itu tindakannya? Misalnya ada yang tahu? Segala bentuk tindak. Jadi tuturan itu sebuah tindakan, ya. Nah, baik. Ada lagi karakteristik yang lain? Saya, Ibu. Silakan. Ada penggalan pasangan percakapan, Ibu. Menurut Richard dalam Samsudin, jenis pasangan percakapan ada 8. Yang pertama, penggalan salam tegur sapa. Yang kedua, penggalan panggilan jawaban. Yang ketiga, penggalan tuduhan dan ingkar. Yang keempat, penggalan peringatan atau perhatikan.
Yang kelima, penggalan permohonan dan persetujuan. Yang keenam, penggalan meminta penjelasan. Yang ketujuh, penggalan tawaran jasa. Dan yang terakhir, penggalan tawaran dan penokohan, Ibu. Iya, jadi ada banyak penggalan-penggalan percakapan. Bisa saja penggalannya hanya saling sapa, salam tegur sapa. Bisa saja penggalannya berisi penjelasan, ya, meminta penjelasan atau memberi penjelasan. Tadi ada 8 ya. Oke. Selanjutnya, karakteristik selanjutnya apa lagi? Ya. Kesempatan berbicara. Kesempatan berbicara dibagi atas 4 macam, yaitu giliran otomatis, giliran diatur, giliran direbut, dan giliran sukarela. Oh iya. Jadi ketika berdialog ada yang namanya kesempatan berbicara. Kesempatan berbicara itu ada macam-macamnya. Ada orang yang berbicara tanpa dipersilakan, dia langsung berbicara. Ada kesempatan berbicara yang harus biasanya informal ya. Kalau misalnya seseorang berdialog boleh berbicara ketika dipersilakan, itu sifatnya formal ya. Baik, ada lagi karakteristik yang lain, silakan. Ibu. Siapa lagi namanya, saya lupa. Wani, Bu. Oh sorry, Wani, Marwani. Iya, Ibu. Ya, saya ingat yang lengkapnya. Iya, Bu. Marwani. Silakan, Yang Marwani. Terakhir itu kerjasama partisipan. Di sini ada unsur-unsur kerjasama dalam percakapan, antara lain satu, maksim kuantitas adalah kerjasama berbentuk jawaban yang belum pasti. Yang kedua, maksim kualitas adalah kerjasama dalam bentuk jawaban yang sesuai. Yang ketiga, maksim relasi adalah kerjasama berbentuk jawaban yang belum sesungguhnya, bergantung pada interpretasinya. Yang keempat, maksim cara adalah kerjasama dalam bentuk jawaban yang tidak langsung menjawab pertanyaan karena kebiasaan. Iya, jadi maksim itu sederhananya biasa diistilahkan dengan prinsip, ya, prinsip-prinsip dalam menjawab atau berdialog. Tadi sudah dipaparkan oleh Marwani. Ada lagi? Sudah berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi. Oke. Yang terakhir itu analisis alikode dan campur kode. Jadi alikode itu peralihan dari satu kode ke kode yang lain, sedangkan campur kode itu penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain dengan tujuan untuk memperluas gaya bahasa, termasuk penggunaan kata, klausa ataupun sapaan. Ya betul. Jadi dalam berdialog ada namanya alikode, campur kode. Tahu tidak apa itu alikode, campur kode? Kalian sudah semester 6, pasti tahu, paham apa maksudnya. Alikode beralihnya dari bahasa. Silakan, siapa tadi? Rusi. Apa itu alikode? Alikode itu biasanya dalam percakapan itu mereka mengganti dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Misalnya Mungkin pertama mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baku dalam suasana kelas, tetapi tiba-tiba mereka beralih ke bahasa Melayu Ternate sih, misalnya begitu. Iya. Kalau campur kode? Kalau campur kode itu dalam percakapan itu mereka biasanya menggunakan 3 atau 2 bahasa sekaligus. Iya betul. Jadi kadang misalnya di kelas kayak seperti tadi maksim itu kan berasal dari bahasa Inggris. Nah, itu namanya campur kode. Tapi kalau alikode beralihnya dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Misalnya Rohit ketemu dengan teman kampungnya. Mereka satu kelas, mereka presentasi, tadinya diskusi, tiba-tiba berbisik pakai bahasa itu. Oke. Saya pikir kalian sudah paham ya terkait ini. Nah, sekarang saya akan bagi kalian dalam 3 kelompok. Jadi kalian akan menganalisis sebuah wacana dialog ya, menggunakan pendekatan literasi kritis. Tapi sebelum menganalisis dalam pendekatan literasi kritis, sebelumnya harus dianalisis tadi strukturnya. Pokoknya semua karakteristik wacana dialog itu harus dianalisis dulu sebelum menganalisis literasi kritisnya. Kenapa literasi kritis perlu? Pernah tidak kalian nonton berita? Tiba-tiba kamu percaya begitu saja, atau tidak perlu berita, tapi di media sosial itu kadang reels
cerita-cerita hoax, tapi ketika kita nonton itu kata-katanya membuat kita percaya. Ya. Ya, jadi itulah pentingnya belajar literasi kritis. Jadi kalian harus bersyukur di semester 6 kalian belajar literasi kritis supaya kalian paham bahwa sebuah teks itu dibuat itu atas tujuan tertentu. Entah itu untuk kepentingan positif atau untuk kepentingan negatif. Itu hanya bisa kita lihat dari bingkai kacamata analisis literasi kritis. Baik, adik-adik sekarang silakan bagi kelompok jadi 3 kelompok ya. Nah, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sekarang buka bukunya, buku yang pernah saya kirim, atau boleh dilihat di sini. Ini. Jadi ini ada teks dialog, pura-pura penjara, sel mewah, tahanan Lutfi Hasan Ishak di lapas Sukamiskin. Oh sorry, bukan ini, maaf. Oh iya betul, sudah betul. Baik, teksnya ada di buku ya. Sebelum kalian analisis, boleh nonton videonya dulu. Ini sudah betul, ini kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 5 orang. Oke, baik. Teksnya ada di buku ya. Suaranya tidak ada? Tidak ada suaranya. Iya. Jadi kalian bagi tugas ya. Rohit analisis struktur, misalnya kamu penggalan pasangan, kamu Maksim, kamu Ali kode dan campur kode. Jadi bagi, saya berikan waktu 30 menit kita presentasi. Bagaimana? Sudah selesai? Sebentar sambil bawa kertas baca itu ya. Jangan terlalu panjang. Tinggal sisa 5 menit. Sebentar bawa kertas naik ke atas ya. Jangan kelihatan HP-nya. Oke. Sebentar baca pakai itu. Oke. Silakan mulai dari kelompok 1. Sudah siap? Kelompok 1? Sudah, Ibu. Oke, silakan. Kelompok 1 presentasikan strukturnya dulu. Ya.
Silakan berdiri Rohit. Baik, langsung saja kami dari kelompok 1. Langsung saja struktur di sini yang pertama pra-pembuka. Pra-pembuka di sini ada pengantar sidang, yang kedua pengantar tentang kondisi sel tahanan, kedua pembuka di sini ada pembuka percakapan, topik tentang situasi, topik tentang kesehatan, yang inti topik terkait buku-buku yang memenuhi di dinding sel, topik tentang alat olahraga, topik tentang kalapas ditangkap KPK, topik tentang masa tahanan, topik tentang membayar sejumlah uang untuk memasukkan fasilitas tambahan dalam sel. Cukup, Rohit. Struktur pra-penutup yaitu topik tentang masalah kesehatan, penutup. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Ya, jadi strukturnya ada pembuka, inti, pra-penutup, dan penutup. Baik, silakan kelompok 2. Ya Bu, terima kasih. Jadi untuk tindak tutur yang kami temukan dalam wacana dialog Mata Najwa, yang pertama yaitu tindak tutur representatif Bu. Ya. Dan dialog yang kami temukan yaitu dari reporter yaitu banyak ya bukunya lengkap sambil memperlihatkan buku yang berjejer mengisi meja lemari. Data di atas menunjukkan tuntunan reporter yang menjelaskan kondisi ruang sel tahanan. Terus yang kedua kami temukan adalah tindakan direktif, yaitu dialognya kami ada kamera, kalau Bapak mau pakai silakan. Nah, dialog di atas merupakan tuturan reporter yang mendorong penutur untuk memakai baju yang tergantung di dinding sel Bu. Terus yang terakhir yaitu tindakan ekspresif. Dialognya yaitu langsingan sih saya lihat Pak. Terus tahanannya jawab, oh mudah-mudahan. Dialog di atas merupakan sikap tahanan merespon klaim dari reporter. Pilihan kata mudah-mudahan bermakna semoga atau langsing merupakan sesuatu hal yang diharapkan oleh pihak tahanan. Itu Bu yang kami temukan. Ya, jadi kelompok 2 sudah bisa melihat tindak tutur sel tahanan tadi. Ya, punya ciri khas, dia selalu mengelak. Oke. Kelompok 3, silakan. Baik Ibu, yang terakhir yaitu analisis literasi kritis. Setelah mencermati hasil analisis unsur wacana dialog, selanjutnya kita akan mencermati analisis wacana dialog berjudul Pura-pura Penjara Sel Mewah Lutfi Hasan Ishak dengan pendekatan literasi kritis. Analisis aspek literasi kritis bertujuan mengungkapkan bentuk ideologi dan kekuasaan dalam wacana, mulai dari pemilihan bahasa yang digunakan pada judul, frasa yang digunakan antara lain pura-pura penjara dan sel mewah. Dari pemilihan bahasa tersebut, reporter jelas ingin menyampaikan kepada hayalat bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan, khususnya kasus korupsi mantan Presiden KPKS tersebut. Pura-pura penjara dapat dimaknai bahwa pihak tahanan hanya pura-pura di penjara. Kemudian frasa sel mewah merupakan pemilihan bahasa yang kontras. Sel di Indonesia dimaknai sebagai tempat bagi orang-orang yang dihukum, ditahan secara paksa, serta lepas dari kebebasan apapun. Tetapi reporter menyandingkan kata sel dengan kata mewah. Tentu saja hal itu dilakukan bukan hanya tanpa alasan. Melihat dalam video tersebut, terlihat fasilitas-fasilitas yang dimiliki tahanan korupsi, bahkan tahanan tersebut memiliki ruang kerja di Lapas Sukamiskin. Di awal dialog tadi dibuka oleh Sri Pugu selaku Dirjen PAS Kemenkumham. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada yang dilakukan pada saat itu bertujuan untuk memperbaiki citra lembaga permasyarakatan. Dari pemaparan tersebut dapat dimaknai bahwa terjadi pelanggaran di sel tahanan Sukamiskin sehingga Sri Pugu harus mengawal sidak tersebut. Nah, berdasarkan hasil analisis unsur wacana terlihat jelas bahwa topik yang dibahas oleh pihak reporter selama proses dialog berlangsung semuanya berkaitan dengan fasilitas tahanan kasus korupsi tersebut. Nah, kemudian dalam penggalan
pasangan percakapan, pihak reporter 3 kali ditemukan penggalan meminta penjelasan terkait dengan fasilitas-fasilitas di kamar sel tahanan. Kemudian bentuk kerjasama partisipan ditemukan gaya merespon tidak pihak tahanan selama percakapan berlangsung. Terdapat 4 kali bentuk jawaban tahanan dengan maksim cara, artinya pihak tahanan selalu menjawab pertanyaan reporter tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Selanjutnya, jawaban tahanan pada dialog, saya tidak pernah, saya kan sudah 5 tahun di sini, saya kan sudah lama di sini. Pihak tahanan menjelaskan alasan tahanan tidak pernah dimintai uang terkait fasilitas yang didapatkan karena tahanan sudah lama ditahan di lapas Sukamiskin. Berdasarkan tuturan tersebut, terlihat sebab akibat yang dikemukakan oleh tahanan tidak sesuai atau tidak menyiratkan bahwa jawaban itu, Ibu. Oke. Terima kasih. Jadi sudah ketemu ya. Jadi dari judulnya pura-pura penjara. Jadi reporter memberi judul itu pura-pura penjara. Jadi penjara tapi seperti hanya berpura-pura karena kondisinya bukan seperti penjara. Oke. Sekarang kalian sudah paham apa saja itu karakteristik wacana monolog? Berapa tadi? Oke, sama betul, ada 6 ya. Jadi mulai dari struktur, penggalan pasangan, maksim, tindak tutur, alih kode campur kode, apalagi literasi kritis ya. Oke, cukup. Jadi minggu depan kita akan melakukan debat terkait dengan topik hari ini, penjara sel mewah dan penjara terpadat se-Indonesia. Jadi selanjutnya hasil analisis kalian tolong dikirim di virtual class ya. Jangan lupa tugasnya dikirim di virtual class, dibuat, disusun yang rapi hasil analisis hari ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi dengan kegiatan debat dan menulis esai. Baik, saya minta tolong ke ketua kelas untuk baca doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman mahasiswa, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.